tidak cukup. Masih belum cukup. Aku ingin lebih banyak darah Kun-kun, lebih banyak lagi. Saron langsung meremukkan kerangka Kun-kun di tangannya menjadi bubuk. Sekarang, dia seluruhnya tertutup warna hitam. Dilihat dari kejauhan, dia tampak seperti lubang hitam. Ditambah dengan darah hitam yang keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu sebagai hiasan, memang terlihat seperti itu. Ya, Rajaku, kami telah mencoba yang terbaik untuk menangkapnya. Tolong beri kami waktu. Karena berbagai faktor, Saron sudah lebih dari 3 jam tidak meminum darah Kun-kun, dan kini hampir mengamuk. Begitu dia mengamuk, Saron, terlepas dari apakah dia Kun-kun atau cacing darah, adalah makanan di matanya. Sampah. Sekumpulan sampah tak berguna. Saron meraung marah, aku telah memberimu darah yang luar biasa. Beginikah caramu membalasku? Karena Saron, seluruh garis keturunan Saron juga memperoleh darah hitam, dan kekuatan tempur mereka melonjak. Artinya seseorang mencapai pencerahan, dan ayam serta anjing naik ke surga. Namun demikian, pengendalian pasukan Saron juga menjadi lebih rendah. Banyak cacing darah yang menjadi boneka berdarah hitam, hanya menuruti perintah salah satu cacing darah di Saron. Dan tepat ketika Saron hendak kehilangan kendali dan melarikan diri, seekor cacing darah kekar bergegas masuk. Oh, Jenderal Tiger, kamu kembali. Semua jenderal sepertinya melihat harapan dan memusatkan perhatian mereka pada Sahu. Bolehkah aku membawa Kun-kun kembali bersamaku selama perjalanan ini? Di saat yang sama, beberapa jenderal cacing darah bertanya. Sahu tidak menjawab, tapi melambai di belakangnya. Puluhan Kun-kun diangkut. Itu Kun-kun. Cepat, bawakan padaku. Saron tidak sabar untuk menggerakkan tubuhnya yang buncit dan merangkak ke depan. Mulut jurang yang besar terbuka, dan dengan satu hisapan yang kuat, lusinan Kun-kun tersedot ke dalam perutnya. Saat itulah suasana hati Saron menjadi stabil. Melihat ini, semua jenderal menghela nafas lega, setidaknya mereka telah menyelamatkan nyawa mereka. Kun Hu, yang saat ini terdiam, tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan suara seperti guntur, Rajaku. Tim pengintai kami telah mendeteksi lokasi istana Kun-kun. Kapan kami akan mengirim pasukan untuk memusnahkan mereka? Dalam satu kalimat. Baiklah, jangan khawatir. Saron melambaikan tangannya, ketika Raja benar-benar mematahkan belenggu genetik, saya secara pribadi akan memimpin Anda untuk menghancurkan sekelompok orang makanan yang tidak mengetahui ketinggian dunia. Rajaku bijaksana. Jenderal cacing darah lainnya berlutut untuk merayakannya. Mustahil bagimu untuk mengandalkan darah Kun-kun biasa. Hanya darah keluarga kerajaan Kun-kun yang dapat sepenuhnya membantumu mematahkan belenggu genetik dan menyelesaikan lompatan darah. Jika tidak peduli berapa banyak Kun-kun yang kamu telan, darahmu akan selalu demikian. Kami berada pada tahap di mana kami tidak bisa tenang dan tidak bisa mengambil langkah terakhir. Suara serak terdengar di telinga Saron. Dia dulu sangat membenci suara ini, tapi sekarang dia menurutinya. Justru karena bimbingan suara inilah vitalitasnya mengalami kemajuan pesat. Semua jenderal keluarga Sa mendengarkan perintah tersebut, meneruskan perintah raja, mengumpulkan pasukan, dan memberi isyarat kepada semua cacing darah di ruang ini untuk berbaris ke istana Kun-kun malam ini. Rajaku, bukankah kamu sudah mengatakannya sebelumnya? Seorang jenderal hendak bertanya mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia diselimuti oleh energi darah hitam yang jatuh dari langit. Sesaat kemudian berubah menjadi tumpukan tulang mati dan berserakan di tanah. Perintah rajaku adalah hukum. Siapapun yang berani melanggar hanya akan mendapat nasib dibubarkan. Pergi. Saron melambaikan tangannya. Para menteri berpencar seperti burung dan binatang dan pergi. Perang besar akan segera dimulai. Di istana Kun-kun. Bukankah, tidak terlalu bagus? Wajah Kunmu sedikit kusut. Ini adalah satu-satunya metode teraman saat ini. Sekarang sekelompok serangga sudah mengintai Menara 3. Mereka tidak akan dapat menemukan istana Kun-kun dalam waktu kurang dari sehari, yang berarti pihak lain dapat menyerang wilayah itu kapan saja dengan pasukan mereka. Mengorbankan hidup kita demi negara adalah hal kecil bagimu dan aku, tetapi jika keluarga kerajaan dirugikan, itu adalah hal yang besar. Lu Yun berkata dengan tulus. Dan tanpa kehadiran keluarga kerajaan, kita tidak perlu khawatir akan terjadi pertempuran berdarah dengan para bajingan itu. Tetapi jika kabar ini tersiar, itu akan menjadi pukulan besar bagi moral. Dan biarpun kita menang, status keluarga kerajaan di mata rakyat akan terpengaruh. Kunmu menceritakan alasannya. Sejarah memuji para pemenang. Jika kita gagal dan terbunuh, maka sejarah keluarga kerajaan Kun-kun akan tiba-tiba berakhir pada saat itu juga. Jika kita menang, maka sejarah juga akan memuji pencapaian Anda dan saya. Strategi keluarga kerajaan tentu saja tidak melibatkan hal-hal negatif itu. Lu Yun masih bersikeras pada sudut pandangnya. Dan titik awalnya bukan untuk Kun-kun, tapi untuk RH. Yang harus dia lakukan adalah mencegah keluarga kerajaan Kun-kun dirugikan dalam 4 hari ke depan. Adapun hal-hal lain yang bukan gilirannya, dia tidak akan mengurusnya. Kak Kunji, meskipun semua yang kamu katakan masuk akal, aku hanya merasa ada yang tidak beres. Kunmu menghela nafas dan berkata, bahkan jika aku melewati ambang batas di hatiku, Sang Jenderal pasti tidak akan menyetujui strategi ini. Jenderal, bukankah rajaku yang sekarang yang memimpin? Saya mendengar dari Jenderal bahwa raja saya mengasingkan diri 2 hari yang lalu. Dan semua serangga yang dibunuh baru-baru ini akan dikirim ke ruang pengasingan raja saya. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan raja saya.
Meski cacing darah ini bisa mempercantik sayap setelah memakannya, sepertinya tidak ada efek lain selain itu. Kunmu berkata dengan bingung. Tapi Lu Yun punya pendapatnya sendiri. Karena Chaos Blood Worms dapat meningkatkan kualitas energi darah dengan menghisap darah Kun-kun, Kun-kun mungkin juga memakan cacing darah tersebut untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tidak sesederhana yang Kunmu katakan, hanya mempercantik efek sayap. Saat Lu Yun sedang berpikir, dia disela oleh serangkaian suara bang dong-dong. Ada apa? Kunmu berteriak di luar dengan tidak senang. Wakil Kapten, Tuan Kunji. Kapten sudah bangun dan memanggil kita. Sepertinya ada sesuatu yang perlu diatur. Suara bunga hijau terdengar dari luar rumah. Lu Yun dan Kunmu saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka berdua seharusnya sangat menyadari luka Kun, dan mereka berdua menyimpulkan bahwa dia tidak akan segera bangun. Tapi pertama-tama, dia menamparkan wajah mereka berdua. Tidak berani mengabaikan, dia segera berdiri, membuka pintu dan pergi bersama Cui Hua. Lu Yun dan Kunmu datang ke sebuah gua yang penuh dengan kun-kun. Beri jalan pada wakil kapten ini. Kunmu membuka jalan ke depan dengan ekspresi cemas di wajahnya, dengan Lu Yun dan Cui Hua mengikuti dari belakang. Akhirnya dia meringkuk ke tepi tempat tidur. Kunmu yang semula berteriak langsung terdiam, karena saat ini ada seorang kun-kun yang berdiri di samping tempat tidur Kun Zhen, dan itu adalah sang jenderal. Tapi Lu Yun hampir tidak tertawa terbahak-bahak saat melihat Kun Zhen tak berambut di sarang jerami. Penampilan lucu itu membuat Lu Yun ingin mengeluarkan panci besar dan merebusnya untuk gadis ini. Kamu di sini. Kun Chen membuka matanya dengan susah payah. Dibandingkan dengan tampilan malasnya yang biasa, kelelahan kini terlihat di wajahnya. Seluruh anggota Ikun yang mengelilingi tempat tidur tampak terharu. Kapten, Kun Zhen hanya mengangguk sedikit, semuanya, kalian juga telah melihat kondisi fisik pemimpin resimen kami. Pertempuran selanjutnya, itu tidak bisa bergantung pada kalian semua bersama-sama. Jadi aku ingin membiarkan orang ini untuk sementara waktu mengambil alih posisi pemimpin Ikun untukku. Kun Chen berkata dan mengangguk ke arah Lu Yun. Dalam sekejap, mata semua kun-kun yang hadir akan terfokus padanya. Lu Yun sendiri bingung. Dia pikir dia datang ke sini hanya untuk bersenang-senang dan mendengarkan rencana kun-kun selanjutnya. Kenapa tiba-tiba menjadi fokus perhatian? Kapten Kun, tolong jangan mengolok-olok saya pada kesempatan serius seperti ini. Lu Yun berkata dengan bercanda. Apa menurutmu aku bercanda? Kun Chen memandang Lu Yun dengan serius, kekuatanmu telah dikonfirmasi olehku secara pribadi. Selain kamu, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk posisi ini. Tidak, saya baru bergabung dengan Ikun dan saya tidak mengenal siapapun. Anda meminta saya menjadi pemimpin. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat? Posisi pemimpin Ikun adalah hal yang sulit, dan tidak mungkin Lu Yun akan mengambil alihnya. Kalau tidak, itu hanya masalah kecil jika sulit meyakinkan masyarakat. Jika ada anggota Ikun yang menyimpan dendam dan menusuk dari belakang, maka akan menjadi masalah besar. Dia tidak hanya harus menemukan cara untuk membantu Kun-kun melawan serangan keluarga Sa, tapi dia juga harus waspada terhadap pengkhianatan anggota Ikun setiap saat. Jadi bagaimanapun juga, Lu Yun tidak akan menerima posisi ketua kelompok. Anak muda, karena Kun Zhen sangat percaya padamu dan mengizinkanmu menerima perintah di saat bahaya, dia punya alasannya sendiri. Jangan menolak. Jenderal yang berdiri di dekatnya tiba-tiba berbicara. Aku diperintahkan melakukan ini olehmu, Paman. Lu Yun sudah sangat memarahi jenderal ini di dalam hatinya sehingga punggungnya tidak sakit untuk berdiri dan berbicara. Nak, jangan kecewakan aku. Kuncu memejamkan matanya sedikit, dan kata-katanya agak canggung, seolah dia akan mati sedetik kemudian. Satu hal lagi, Jenderal. Musuh kali ini luar biasa. Demi keselamatan keluarga kerajaan, saya sarankan agar anggota keluarga kerajaan diizinkan untuk mengevakuasi istana terlebih dahulu. Ketika Kunmu mendengar ini, dia memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Apa yang dikatakan Kuncu persis sama dengan apa yang dikatakan Lu Yun. Para anggota Ikun yang hadir pun memiliki pandangan yang sama seperti di awal, dan melontarkan berbagai keberatan. Jenderal itu mengerutkan keningnya begitu keras hingga dia bisa mencubit cacing darah sampai mati. Namun pada akhirnya dia justru menyetujui usulan tersebut. Kata-kata Kun Yan masuk akal. Saya, Sang Jenderal, akan membuat pengaturannya nanti. Kun Chen mengangguk dan pingsan lagi. Rupanya Kun Sun memaksakan dirinya untuk bangun kali ini. Kapten, teriak anggota Ikun. Tapi Kunmu menghentikannya, diam. Biarkan pemimpin beristirahat dengan baik. Tiba-tiba terjadi keheningan di dalam gua. Kalau saya, Jenderal, ingin hamil lagi, saya permisi dulu. Jenderal itu menundukkan tangannya ke arah anggota Ikun dan pergi. Saat ini, semua mata jahat anggota Ikun tertuju pada Lu Yun. Biarkan aku membuat pernyataan dulu. Lu Yungang ingin menjelaskan, dan mengambil kesempatan itu untuk membuang posisi ketua kelompok. Pada akhirnya, Kunmu tidak memberinya kesempatan sama sekali, pemimpin perlu istirahat. Jika ada yang ingin kamu katakan, datang dan beritahu aku. Melihat anggota Ikun lainnya mengangguk, Lu Yun tidak ingin berkata apa-apa, jadi dia harus pergi bersama. Sesampainya di gua Kunmu, sebelum anggota Ikun sempat duduk, Lu Yun berbicara. Selama 3 atau 4 menit berjalan, anggota Ikun menunjuk ke arahnya dari belakang dan tulang punggungnya hampir patah. Ini bahkan setelah Kunmu memarahinya 2 kali. Jika tidak, masih belum jelas apakah Lu Yun bisa sampai di sini sepenuhnya. Ikun, penjabat pemimpin kelompok,
berada dalam posisi rendahan. Kemampuannya terbatas dan dia tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Saya akan mengundurkan diri atas inisiatif saya sendiri. Anakmu masih tahu berapa beratmu. Kamu cukup sadar diri. Petik 2, petik 2. Ucapan sinis pun dilontarkan seluruh anggota Ikun. Namun tiba-tiba terdengar suara seperti guntur. Saya tidak setuju. Tiba-tiba ada keheningan di seluruh gua, dan semua mata tertuju pada Kunmu, yang duduk di depan, dengan kebingungan di matanya. Pertama-tama, jika Lu Yun mengundurkan diri, maka Kunmu kemungkinan besar akan menjadi penjabat pemimpin. Kedua, menurut mereka, Kunmu tidak punya alasan untuk melakukan ini. Mungkinkah perkataan Kun Chun menyebabkan seorang anak laki-laki berteriak dan minum? Bahkan Lu Yun pun sama. Kami berada di ruangan yang sama dan hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan kami meyakinkan Anda. Benar-benar pembohong. Bahkan Lu Yun curiga Kunmu dan Kun Chu adalah satu tim dan dia serius ingin mempermainkannya. Saudara Kunji, jangan takut. Hari ini saya akan mendukung Anda sebagai penjabat pemimpin. Saya ingin melihat siapa yang memiliki kebencian. Sebagai wakil ketua, perkataan Kunmu masih sangat mengintimidasi di Ikun. Saudara Kunmu, kamu membantuku. Kamu jelas-jelas mendorongku ke dalam lubang api. Lu Yun tersenyum pahit. Kak Kunji, aku tidak bermaksud menertawakanmu. Aku tidak bermaksud memujimu. Kakak, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kunmu berkata dengan benar. Tidak, Kakak Kun Mei, kamu bilang kamu melihat titik terang dalam diriku. Katakan padaku, tidak bisakah aku mengubahnya? Lu Yunya tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja menipu seorang Kun, dan Kunmu yang lain datang. Apa? Perang roda, saudara Kunji. Apa yang kamu bicarakan? Hanya dengan apa yang kamu katakan kepadaku, kamu dapat membuktikan bahwa pandangan ke depan dan strategimu jauh lebih unggul dariku. Penjabat kapten ini tidak lain adalah kamu. Lu Yun benar-benar seorang bisu yang memakan Coptis Chinensis dan tidak bisa mengungkapkan penderitaannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa awalnya dia ingin bermain-main dan memberikan keamanan bagi keluarga kerajaan Kun Kun terlebih dahulu, namun Kun Zhen terbangun dan mendapatkan rencana yang kebetulan sama persis dengan miliknya. Tidak peduli bagaimana Anda berdebat, titik awal setiap orang berbeda-beda. Bukankah ini kucing buta yang bertemu tikus mati? Ini sangat munafik, saya tidak setuju. Kun Kun yang kekar membanting meja dan berdiri. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Melihat Kun Kun memimpin, anggota Ikun lainnya juga berdiri dan memberontak melawan Lu Yun sebagai penjabat pemimpin. Kun Sue, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Siapapun yang berani tidak mematuhi Kun Ji akan mendapat masalah denganku. Melihat situasinya akan menjadi tidak terkendali, Kunmu segera berbicara untuk menekannya. Ini disebut menangkap pencuri terlebih dahulu dan menangkap raja terlebih dahulu. Jika Kun Sue adalah pemimpinnya, anggota Ikun lainnya dengan sendirinya akan berhenti. Wakil Kapten, jika Anda diminta menjadi penjabat kapten, saya, Kun Sue, tidak akan mengeluh. Tetapi jika seorang anak muda mengambil alih, saya akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Kun Sue berkata tidak rendah hati atau sombong. Anggota Ikun lainnya juga mendukung, iya. Wakil Ketua. Benar, mengapa membiarkan seorang anak muda menjadi penjabat pemimpin? Apakah dia memenuhi syarat? Apakah kamu berencana untuk memberontak? Kunmu melirik ke seluruh penonton dan langsung membungkam penonton dengan satu kalimat. Suasananya menjadi sangat aneh. Meski mulut anggota Ikun itu tertutup, matanya yang tidak ramah tidak pernah berhenti sedetik pun, mengamati tubuh Lu Yun berulang kali. Melihat situasi ini, Lu Yun memimpin untuk memecahkan kebuntuan, saudara Kunmu. Saya tidak akan pernah menjadi penjabat pemimpin, jadi jangan terburu-buru ke puncak. Jika saudara Kunmu benar-benar meremehkan saya, mengapa Anda tidak menjadi penjabat kapten dan memberi saya posisi sebagai penasihat militer untuk menasihati dan membantu penjabat kapten? Bagaimana menurut Anda? Ini, Kunmu ragu-ragu sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Meskipun Lu Yun bisa menjadi penjabat pemimpin dengan dukungannya, dia akan kesulitan meyakinkan publik di Ikun. Ini selalu merupakan bahaya yang tersembunyi. Semuanya dari Ikun, bagaimana menurutmu? Kunmu melihatnya sekilas, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Kun Sue. Saya tidak keberatan, Kun Sue berkata dan duduk kembali. Pada titik ini, kekacauan yang disebabkan oleh Lu Yun telah berakhir. Kalau begitu, aku, Kunmu, untuk sementara akan bertindak sebagai ketua kelompok. Oke, Lu Yun adalah orang pertama yang berdiri dan bertepuk tangan. Anggota Ikun yang lain pun ikut bertepuk tangan tanda setuju. Setelah Kunmu menjelaskan beberapa hal tentang patroli dan perubahan pertahanan, pertemuan tersebut dibubarkan. Namun saat Lu Yun hendak pergi, dia dihentikan oleh Kunmu. Kak Kunji, kamu tinggal di sini dulu, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Lu Yun bingung, kenapa dia tidak membicarakan sesuatu saat pertemuan tadi. Saudara Kunji, apa pendapatmu tentang penempatanku barusan? Bagus sekali, sempurna. Lu Yun berhenti sebentar dan berkata. Benarkah? Kunmu menunjukkan ekspresi senang. Kalau begitu kakak Kunji, kamu bodoh sekali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah ini? Lu Yun tampak ragu-ragu, seolah dia ragu untuk berbicara. Kak Kunji, hanya kamu dan aku, Kunji. Kalau kamu punya prospek atau rencana, katakan saja dengan berani. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi itu tidak masalah. Saranku adalah berjongkok.
Menyusut. Menjadi kura-kura yang menyusut. Kunmu mengerutkan kening, dengan sedikit ketidaksenangan dalam kata-katanya. Saudara Kunmu, dengarkan aku menganalisis situasinya untukmu. Pertama-tama, Ikun kita dianggap sebagai kekuatan tempur terbaik di Kun-Kun. Itu wajar. Setiap anggota Ikun adalah pemimpin, dan mereka semua ditemukan satu persatu oleh Kapten Kun. Kunmu berkata dengan bangga, tetapi bahkan kekuatan tempur terbaik kita, Kun-Kun, dikalahkan oleh pasukan serangga tadi malam dan menderita banyak korban. Terutama darah hitam mereka yang aneh, kita hanya tahu sedikit tentang itu. Serangan yang sembrono hanya akan mengorbankan nyawa rekan kita. Hanya dengan diam dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Hanya dengan begitu kita bisa memanfaatkan kekuatan kita dan menyerang kelemahan kita saat mereka tidak siap. Kunmu terpesona dengan apa yang didengarnya dan tanpa sadar mengangguk. Itu masuk akal. Saudara Kunji, saya akan menyampaikan pemikiran Anda secara umum kata demi kata. Sama sekali tidak. Lu Yun dengan tegas menolak. Saudara Kunmu, jika menurutmu apa yang baru saja aku katakan masuk akal dan ajaib ketika diterapkan, jangan katakan ini adalah saranku. Katakan saja itu adalah pendapat dan penilaian pribadimu terhadap situasi medan perang. Saudara Kunji, apakah kamu mempermalukanku? Wajah Kunmu menunjukkan kemarahan yang hangat. Bagaimana bisa? Kakak Kunmu baik padaku, bagaimana aku bisa mempermalukanmu? Segera setelah itu, Lu Yun menjelaskan alasannya, alasan mengapa saya melakukan ini adalah karena saya, Kun, berbicara dengan lembut dan kata-kata saya tidak berbobot. Jika Anda melaporkan ini, Anda akan mengatakan bahwa ini semua adalah perhatian saya. Jenderal akan mendengarkan, tetapi dia tidak akan memikirkannya dengan hati-hati, dan dia bahkan akan meminta Anda untuk menyalahkan saya. Tapi ini jelas pendapatmu. Bukankah aku berpura-pura menjadi orang lain? Kunmu masih belum bisa mengatasi rintangan di hatinya. Dalam menghadapi urusan nasional yang besar, mengapa repot-repot memikirkan hal-hal kecil? Lu Yun berkata dengan berani. Kongkichi saudara. Kunmu benar-benar terpesona oleh karisma Lu Yun. Waktu hampir habis, cepat pergi. Desak Lu Yun. Oke, saat saya kembali dari jenderal, terserah Anda untuk membahas masalah selanjutnya. Kata Kunmu sambil berdiri dan berjalan menuju pintu. Melihat punggung pihak lain, sudut mulut Lu Yun mau tidak mau naik sedikit. Sejak itu, semua anggota Kun-Kun telah berkumpul di istana. Pertama, mereka dapat memusatkan kekuatan bertarung mereka. Kedua, mereka dapat menunda waktu lebih jauh. Lu Yun pernah menyimulasikan kotak pasir dalam pikirannya di mana Kun-Kun dan Bloodworms akan berperang skala penuh. Jika semua anggota pasukan sama sulitnya dengan Bloodworms malam itu, keseimbangan kemenangan akan hampir tegak lurus dengan Bloodworms. Orang Kun-Kun tidak perlu bermain sama sekali. Saat ini matahari telah ditelan cakrawala. Di gurun Gobi yang terpencil, angin malam bertiup kencang. Sebuah bendera militer hitam bergoyang tertiup angin. Di bawah bendera militer ini terdapat lebih dari 40.000 cacing darah yang tersusun secara seragam, di antaranya sebagian kecil adalah pasukan reguler Saan, dan sebagian besar adalah cacing darah yang mendengar berita tersebut dan datang ke sini dengan penuh kekaguman. Tujuannya adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat keluarga Sa, berharap menemukan masa depan yang baik setelah pergi. Mereka tidak tahu bahwa tujuan Saron mengumpulkan mereka adalah untuk menggunakan mereka sebagai umpan meriam dan mati di jalan. Semuanya, diam. Rajaku diundang untuk berbicara. Kemudian suara Kunhu turun, dan langit yang semula sedikit menguning karena matahari terbenam tiba-tiba mengantarkan malam. Darah gelap menutupi langit seperti awan gelap. Kalian semua adalah rakyat rajaku, dan kalian harus menerima hadiah rajaku. Katakan, darah hitam turun dari langit, dan cacing darah yang ternoda oleh darah hitam mengubah mata merah mereka menjadi hitam pekat. Suaranya menderu dan aumannya bergema di seluruh langit. Di antara mereka ada banyak wajah yang familiar bagi Lu Yun, Sa Deng dan Doraemon. Sama sekali tidak mengherankan jika Sado ada di sini, namun kehadiran Doromon yang sangat lincah dan memiliki pandangan jauh ke depan agak membingungkan. Lagi pula, dengan kemampuannya, bagaimana mungkin dia tidak melihat tujuan sebenarnya dari klan Sa? Atau dia punya rencana lain? Kuharap malam ini aman dan sehat. Lu Yun berdiri di samping tempat tidur dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah cahaya bulan. Setelah malam ini akan menjadi hari kelima pembukaan ruang harta karun. Jika Anda bertahan selama 3 hari lagi, ruang harta karun ini akan ditutup. Yang harus dilakukan Lu Yun adalah mencegah pasukan klan Sa merugikan keluarga kerajaan Kun-Kun dalam 3 hari ini. Tuan Kunji, Jenderal ingin bertemu dengan Anda dan meminta Anda pergi ke istana secepat mungkin. Lu Yun tanpa sadar menjawab, oke. Tunggu sebentar, saya akan membersihkannya. Sosok Kunmu sudah muncul di benaknya. Jenderal yang memanggilnya selarut ini hanya ada hubungannya dengan Kunmu. Lu Yun menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Kemungkinan besar Kunmu telah melihat petunjuknya ketika dia memberikan nasihatnya. Tuan Kunji, apakah Anda sudah berkemas? Jenderal dan semua menteri sedang menunggu Anda. Terdengar suara desakan lagi dari luar gua. Mencicit. Pintu batu terbuka, Lu Yun melambaikan tangannya, dan para pelayan memimpin jalan, dan segera mereka tiba di depan istana. Kunji Sahib telah tiba. Pelayan itu berteriak ke arah istana. Masuklah dengan cepat. Ketika dia mendengar suara ini, Lu Yun menjadi lebih yakin dengan pemikirannya sebelumnya. Alasan kenapa dia dipanggil di tengah malam pasti karena Kunmu telah mengungkap rahasianya. Lu Yun menghela nafas panjang dan berjalan masuk perlahan.
Dia siap memulai pertarungan verbal dengan cendekiawan lainnya. Kak Kunji, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu benar-benar memudahkan kami untuk menunggu. Begitu Lu Yun masuk, dia dipeluk oleh sepasang sayap yang kuat. Siapa lagi selain Kunmu? Dengan cara ini, Lu Yun ditarik sampai ke depan aula oleh Kunmu sebelum melepaskannya. Umum, Kapten, Menteri, Lu Yun menyapa satu per satu. Aku ingin tahu apa yang kamu minta dariku. Saudara Kunji, lihat ini. Kunmu menyerahkan gulungan perkamen. Lu Yun melihatnya dan membeku di tempat. Tengah malam nanti, cacing darah akan melancarkan serangan mendadak ke Kun. Hanya ada beberapa kata di perkamen itu, tapi matanya membelalak. Kenapa kamu memintaku datang ke sini? Cepat bersiap menghadapi musuh. Lu Yun sangat bingung dan menatap Kun yang hadir. Sekarang tinggal kurang dari 2 jam sampai tengah malam. Kak Kunji, jangan terlalu bersemangat. Bolehkah aku tidak bersemangat? Aku hampir terbakar, bagaimana aku bisa tetap tenang? Karena kita tidak tahu apakah informasi di perkamen ini benar atau salah. Jenderal yang duduk di posisi tinggi berbicara pada saat ini. Lu Yun, apa maksudmu? Bukankah perkamen ini berasal dari pengintai di depan? Kunmu menggelengkan kepalanya, jika demikian, kita pasti sudah memasukkan peringatan sebelum perang. Perkamen ini ditembak dengan tembakan jarak jauh. Kami curiga ini adalah skema penipuan yang dilakukan oleh para bajingan itu untuk mengamati pertahanan kami. Lu Yun tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata ini, lalu melihat gulungan perkamen itu 2 kali. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apa warna tombak berdarah yang diikat dengan perkamen, merah atau hitam? Merah tua. Kunmu menjawab, apakah keaslian kecerdasan ada hubungannya dengan warna? Wajah Kunmu penuh kebingungan, dan pejabat sipil dan militer di pengadilan mulai berbisik satu sama lain. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, Jenderal. Komandan, bersiaplah menghadapi musuh. Begitu kata-kata ini keluar, keraguan yang sama muncul di benak Kun di seluruh istana. Mengapa? Saudara Kunji, kenapa begini? Kunmu bertanya. Menurut apa yang telah saya pelajari akhir-akhir ini, serangga-serangga ini dibagi menjadi apa yang disebut faksi. Yang paling jelas adalah energi darah yang mereka gunakan. Yang satu terutama didasarkan pada warna merah, termasuk merah tua dan merah tua. Adapun yang lainnya spesies ini didominasi oleh darah hitam. Saya pikir yang menyerang kita kali ini adalah serangga yang menggunakan energi darah hitam. Adapun mengapa serangga yang menggunakan gas darah merah harus memberi tahu berita. Saya pikir mereka ingin menunggu sampai kita bertarung sampai mati dan kedua belah pihak menderita, sehingga para nelayan dapat memperoleh manfaat. Omong kosong Lu Yun membuat para pejabat sipil dan militer di pengadilan tertegun sejenak. Dan Lu Yun kemungkinan besar sudah menebak siapa yang menyampaikan berita itu. Bajingan-bajingan ini sangat kejam sehingga mereka benar-benar ingin menggunakanku sebagai pria bersenjata. Kunmu meraung. Jenderal itu juga memasang ekspresi muram di wajahnya, dalam hal ini, apakah Kunji punya tindakan pencegahan? Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan menyesal, musuh ada dalam kegelapan dan kita dalam terang. Betapa sulitnya menemukannya. Saat ini, yang paling penting adalah mengaktifkan kewaspadaan semua personel untuk mencegah kemungkinan serangan bak kapan saja. Hanya itu yang harus kita lakukan sekarang. Jenderal itu menghela nafas. Apakah kita benar-benar akan dijadikan senjata oleh para bajingan itu? Kunmu tampak enggan. Tentu saja tidak. Biarkan mereka mencatat akun ini untuk sementara waktu. Setelah krisis segera teratasi, ini akan menjadi hari bagi kita untuk menyelesaikan akun dengan para gangster ini. Mata ayam aduan Lu Yun bersinar dengan cahaya dingin. Semua petugas dan prajurit mematuhi perintah dan waspada. Jenderal itu membanting meja di depannya dan berteriak. Kapten Kunmu, kamu akan mengambil alih pekerjaan pengintaian dan berusaha mengumpulkan informasi intelijen sebanyak mungkin sebelum pasukan musuh mendekati perbatasan. Satu demi satu perintah keluar dari mulut sang jenderal. Hidup dan mati Kun bergantung pada kalian semua, ambil tindakan. Untuk sementara waktu, seluruh menteri sipil dan militer di istana bubar dan meninggalkan istana. Tapi Lu Yun, yang berencana pergi bersama Kunmu, sepertinya mengingat sesuatu. Dia memandang jenderal yang sedang beristirahat dengan mata tertutup di platform tinggi dan berkata, Jenderal. Saya punya permintaan tanpa ampun. Oh, jenderal itu membuka matanya sedikit, tapi itu tidak masalah. Bisakah kamu memberiku perkamen ini? Ini dia, kamu ingin perkamen ini untuk apa? Jenderal itu bingung. Perkamen ini sekarang seperti selembar kertas bekas dan tidak ada gunanya sama sekali. Saya punya kegunaan sendiri. Jika rencananya berhasil, mungkin ada keuntungan yang tidak terduga. Seringai muncul di wajah Lu Yun. Oh, benarkah? Katakan padaku. Ketertarikan sang jenderal terguncang. Tapi Lu Yun berpura-pura menjadi misterius, mari kita rahasiakan ini untuk saat ini. Haha, rahasia yang luar biasa. Jenderal itu tertawa dan melambaikan tangannya, karena Kunji menginginkannya, ambillah. Terima kasih, Jenderal. Lu Yunyi menangkupkan tangannya dan berkata, aku permisi dulu. Kunmu, yang sedang menunggu di luar pintu, melihat Lu Yun keluar dan buru-buru menyapanya. Kenapa kamu keluar terlambat? Lu Yun melambaikan gulungan perkamen di tangannya dan berkata, kumpulkan beberapa anggota ikun yang cepat dan tidak takut mati, dan ikuti aku keluar istana. Apa yang harus dilakukan? Betapa berbahayanya di luar istana sekarang. Kenapa kamu keluar jam segini? Bagaimana jika ada yang salah denganku? Bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya kepada Kapten Kun?
Kunmu memandang Lu Yun dengan bingung. Tentu saja aku punya alasan sendiri untuk meninggalkan istana. Lu Yun menepuk sayap Kunmu, meskipun kita baru mengenal satu sama lain kurang dari 2 hari, kamu seharusnya mendapatkan sesuatu dari percakapan ini. Aku jelas bukan tipe Kun-kun yang bertindak sembarangan. Memilih meninggalkan kota saat ini tentu saja memiliki alasan dan niatku. Oke, aku akan pergi bersamamu dan melindungi keselamatanmu sendiri. Kunmu bahkan tidak memikirkannya. Pada masa pemerintahan Kun, ia mampu menjabat sebagai wakil komandan Ikun, yang menunjukkan betapa kuatnya kekuatan Kun. Dengan mengikutinya, dia pasti akan menjadi petarung yang tangguh. Tapi Lu Yun menolak, tidak. Kamu sekarang adalah pemimpin Ikun dan kamu harus mengambil alih komando. Tapi, kakak Kunji, aku tidak bisa begitu saja melihatmu mengambil risiko. Kunmu tampak khawatir. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun yang aku tidak yakin. Oke, melihat Lu Yun bersikeras, Kunmu juga tahu bahwa tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak dia berkata. Namun rasa malu datang. Setelah mengumpulkan anggota Ikun untuk membahas masalah tersebut, tidak ada yang mau pergi bersama Lu Yun. Bahkan jika Kunmu memerintahkan Kun-kun untuk pergi ke sana dengan menyebutkan namanya, dia akan dipecat dengan berbagai alasan, seperti luka yang belum pulih, ketidaknyamanan fisik, del. Kunmu sempat merasa malu. Ini bukan hanya tamparan di wajahnya, tapi juga menunjukkan kurangnya kredibilitasnya di kalangan Ikun. Pada akhirnya, Lu Yunlah yang keluar untuk memuluskan segalanya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian semua, aku bisa pergi sendiri. Akan lebih baik jika seperti ini. Kamu masih memiliki kesadaran diri. Seekor anjing akan pergi ke sana jika jelas dia akan mati. Segala macam suara sarkastik muncul. Artinya, menyimpannya itu berguna, jika tidak, Lu Yun benar-benar ingin memotong semuanya dan membuat sepanci sup kental. Sama sekali tidak, saudara Kunji. Kunmu menghalangi jalan Lu Yun dan memandang Kun Sui, sekarang aku akan menyerahkan penjabat kapten kepadamu. Ayo pergi, kakak Kunji, biarkan aku pergi sesukamu. Lu Yun memutar matanya, semua pembicaraannya denganmu di luar istana tadi sia-sia. Kak Kunmu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan dengan posisimu sebagai pemimpin? Ini adalah tanggung jawab. Tetapi, Kunmu hendak menjelaskan ketika dia mendengar teriakan keras dari kejauhan, cukup. Kalian berdua bernyanyi dan memberiku obat tetes mata, kan? Kun Sui yang kekar datang. Bukankah kamu hanya akan menemani anak ini jalan-jalan keluar istana? Kalau tidak ada masalah besar, aku pergi saja. Pada akhirnya, Kun Sui dan Lu Yun bertindak sendiri, dan anggota Ikun lainnya dibagi menjadi beberapa tim kecil dan tersebar di sekitar istana untuk bertindak sebagai pengintai. Memanfaatkan kegelapan, Lu Yun dan Kun Sui keluar dari istana, tetapi Kun Sui sedikit linglung, karena kata-kata yang dibisikkan Kunmu di telinganya ketika dia pergi bergema di benaknya, bahkan jika kamu mati, kamu harus menjaminnya. Keselamatan Kunji, dia adalah masa depan Ikun. Laki-laki di hadapanku yang tidak mempunyai rambut sama sekali itu adalah masa depan Ikun. Saya khawatir Kunmu tidak memamerkan otaknya. Kun Sui bergumam di dalam hatinya, tapi Lu Yun, yang memimpin di depan, berhenti. Jika Kun Sui tidak mengerem tepat waktu, dia mungkin akan berada dalam kekacauan. Lu Yun sudah tidak senang, tapi di tempat ini lagi, Kun Sui hendak marah, tapi Lu Yun mencubit mulutnya yang tajam. Set, ada gerakan di depan. Lu Yun menunjuk ke arah jam 2 dengan sayapnya. Kun Sui melihat ke arah jarinya dan melihat 2 cacing darah hitam menderu. Kun Sui sedikit terkejut. Dia telah waspada terhadap sekelilingnya, mereka sekarang berada di dekat Menara 2 dan telah diklasifikasikan sebagai zona bahaya merah. Namun meski begitu, dia tidak memperhatikan kedua cacing darah itu, tapi Lu Yun menyadarinya. Dan pada saat ini, kata-kata Kunmu sebelum pergi bergema lagi di benak Kun Sui. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatiku, apakah memang ada yang istimewa dari anak ini? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, ini kebetulan, pasti kebetulan. Kun Sui keberatan dalam hatinya. Dia masih tidak percaya bahwa pemuda di depannya ini begitu berbakat. Kedua serangga ini pasti pengintai pihak lain. Pasukan besar mereka seharusnya tidak jauh di belakang. Lu Yun berbicara lagi, menarik Kun Sui kembali dari brainstorming. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh mereka. Cahaya dingin muncul di mata Lu Yun. Ini mudah untuk ditangani, kata Kun Sui dan hendak melancarkan serangan mendadak. Namun, Lu Yun mendorongnya kembali, jika kamu ingin mati, jangan bawa aku bersamamu. Seringkali ada pasukan besar di belakang pengintai dalam jarak 100 mil. Saat kamu mengurus kedua pengintai ini, kita berdua akan menjadi dalam terjebak. Apa yang kamu bicarakan? Nak, bukankah kamu bilang kamu ingin membunuh mereka? Kun Sui berkata dengan wajah datar, mengapa kamu tidak mengambil tindakan dan menatap mereka sampai mati dengan matamu? Lu Yun memandang dengan jahat pada otot Kun Sui yang gemuk dan berkata, orang gunung itu punya rencana cerdiknya sendiri. Dengan kekuatan dan keterampilan Lu Yun, serta pengamatannya yang tajam, dia bisa saja datang sendiri, dan bahkan jika dia mulai mengambil tindakan, dia tidak perlu mengikat tangannya, tapi mengapa Kunmu harus mengatur dragster Kun-kun untuknya? Tujuannya sekarang, agar cacing darah bisa dibunuh tanpa ada yang menyadarinya. Seperti apa penampilanmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Lu Yun mendekat, Kun Sui merasakan firasat buruk. Suara apa itu? Scout Bloodworm melihat ke arah Lu Yun dan berkata. Ada apa? Pramuka cacing darah lainnya bertanya. Aku benar-benar ingin mendengar sesuatu bergerak di sana.
Di tengah kata-kata itu, kedua pengintai Kun Kun berlari ke arah Lu Yun dengan ekspresi gila di wajah mereka. Darah. Aku ingin darah Kun Kun. Tiba-tiba, sepasang sayap kuat terbentang dari bawah kaki mereka, memotong kedua cacing darah menjadi dua dengan sangat rapi. Tentu saja, untuk mencegah kedua cacing darah tersebut terlahir kembali melalui proses penyembuhan energi darah hitam, Lu Yun bahkan menempelkan api aneh ikan yin yang pada luka mereka. Dan inilah mengapa Lu Yun harus membawa Kun Kun. Selama dia menggunakan darah Kun Kun untuk merayu, tim pengintai yang terdiri dari 3 atau 2 cacing darah seperti ini dapat dengan mudah menangkapnya. Kun Sui di samping melihat perban oke di sayap dan berkata dengan wajah datar, tidak. Bukannya kamu tidak punya darah, kenapa kamu menusukku? Tidak bisakah kamu menusuk dirimu sendiri? Aku berdarah, kata Lu Yun dengan santai, mengeluarkan perkamen di tangannya, dan memulai rencananya.